Selamat datang di channel YouTube saya. Saat ini saya juga mau bicara terkait pemilihan umum tahun 2024. Salam demokrasi. Pada bulan Februari tahun 2024, yaitu tanggal 14 Februari, akan terjadi kompetisi yang baru, kompetisi yang besar, yang mana dilakukan pemilihan umum, memilih presiden dan wakil presiden, pemilihan umum memilih anggota legislatif, dan pemilihan umum memilih senator atau anggota DPD. Dan kalau kita menghitung dari waktu sekarang, waktunya sudah tidak lama lagi, yang hitungannya tidak sampai 100 hari. Dalam kondisi ini, walaupun jadwal kampanye belum ditentukan, karena kampanye itu dimulai sesuai dengan jadwal aturan, itu tanggal 28 November. Itu baru disiap-siap dilakukan kampanye secara terbuka. Walaupun demikian, tapi secara diam-diam sudah terjadi kompetisi. Sudah secara diam-diam telah terjadi kegiatan tertutup gerilya begitu, oleh para kandidat maupun tim ses sudah dilakukan. Dan ini adalah sebuah kompetisi. Kompetisi tentunya pasti ada yang kalah dan ada yang menang. Tapi tentunya semua yang ikut kompetisi banyak pasti ingin menang. Kalau kita bicara soal kompetisi, maka kita tidak bisa lupa perang. Dan kompetisi ini anggap saja kita berperang. Ya, kita berperang. Dan kalau kita berperang, maka kita sudah harus tahu bahwa apa yang harus kita bawa. Kalau kita berperang, kita sudah harus tahu senjata apa yang harus kita gunakan. Kalau kita berperang, maka kita juga sudah harus perlengkapan apa yang harus kita siapkan, kita bawa. Begitu juga kita harus tahu medan perang itu seperti apa. Kita tidak bisa masuk saja ke medan perang yang kita tidak tahu. Kita juga harus tahu musuh-musuh kita, lawan-lawan kita, siapa saja dan bagaimana. Karena itu baru kita bisa menyusun strategi apa sebenarnya yang harus digunakan. Dengan demikian, kalau kita sudah siap untuk berperang, dan ini kita sudah siap untuk berkompetisi di pemilu tahun 2024, baik itu kandidat maupun tim ses atau relawannya, maka ini sudah mesti melakukan sebuah pemetaan politik atau mapping politik. Ini sudah harus dilakukan. Dan ketika kita melakukan mapping politik, maka kita ingat ada dua hal yang penting. Yang pertama adalah kita harus melakukan identifikasi. Apa saja yang harus kita identifikasi, itu nanti dalam uraian berikut. Kemudian yang kedua, kita juga harus melakukan observasi, termasuk observasi lapangan. Dan ketika kita sudah melakukan identifikasi maupun observasi, maka kita sudah dapat mengetahui hal-hal yang saya sampaikan sebelumnya, termasuk kita bisa mengetahui perilaku atau sifat dasar para pemilih. Ada pemilih yang punya perilaku seperti ini, seperti itu, tetapi juga ada pemilih yang punya perilakunya perampok. Ini berhati-hati, kita akan dibawa kemana-mana dan kita bisa dirampok. Ini harus disampaikan. Kemudian kita bisa tahu problem di situ, kita harus tahu kebutuhan di situ. Ini yang menjadi perilaku, kebutuhan, problem, dan kebutuhan. Ini tiga hal yang sering terjadi di tengah-tengah pemilih. Dan kita di situ juga kita mengenal kompetitor, musuh-musuh kita, lawan-lawan kita. Maka sudah tentu perlu
dilakukan sebuah pemetaan politik dengan baik, dan pemetaan politik yang harus dilakukan itu secara detail, yang disusun berdasarkan atau mengikuti pengalaman pemilu sebelumnya, yang kemudian datanya itu diolah sesuai dengan pengalaman dan pengamatan di lapangan yang tadi saya sampaikan, sehingga dapat menentukan strategi apa yang harus digunakan. Demikian juga dapat menganggarkan berapa biaya yang digunakan. Saya kira demikian. Hati-hati, jangan sampai terbawa oleh para pemilih yang punya karakter, perilaku, sifat pribadi perampok. Hati-hati, jangan menggunakan tim sukses yang abal-abal. Karena itu saya sarankan, janganlah menggunakan tim sukses atau relawan yang abal-abal, karena nanti Anda bisa dibawa kemana-mana. Dan juga hati-hati Anda ketemu dengan para pemilih yang mempunyai sifat dasar perilaku sebagai perampok. Apa yang Anda bawa akan dirampok dan Anda tidak berhasil. Demikian yang saya sampaikan. Salam demokrasi.